Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Obrak Abrik, obrolan asik bersama anak Baitul Ilmi. Sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kenalkan, nama aku Lydia. Perkenalkan, nama saya Mana Isma. Dan hari ini kita nggak berdua doang nih, kita ngundang salah satu guru yang ada di SMA 1 Balikpapan, yaitu Bu Antis. Assalamualaikum. Bu, say hi Bu. Oke, jadi Bu Antis ini adalah guru yang mengajar muatan lokal di SMA 1. Sama geografi ya, Bu? Sama geografi, oh ya. Ibu apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu nggak liburan, Bu? Iya nih, tiba-tiba disuruh kesini liburan. Ini kostumnya hitam-hitam ya, jadi kondisi berduka karena libur-libur disuruh kesini. Aduh, parah banget, Lid. Siapa yang salah? Tapi libur kok kalian pakai baju sekolah sih? Kan kita anak semansa banget. Biar menandakan anak semansa yang baik dan benar. Oke. Ibu emang biasanya kalau liburan kemana, Bu? Banyak ya, di rumah kerjaan banyak, nggak habis-habis mau bantuin. Oh, Makasih Bu. biasanya kan keluar kota, Bu, gitu, temuin saudara-saudara. Katanya sih tiket pesawat itu lebih mahal ke kota daripada ke luar negeri, jadi maunya kayaknya ke luar negeri aja sih. Oh iya, Bu, saya pernah dengar Lebih juga bagus lagi sih, di bagus. pelajaran geografi. Ini kan katanya kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol tuh kan berhadapan, Ibu. Nggak, ada gimana ya kalau kayak gini ya? Iya, bener juga ya. Lid. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang Idul Adha. Ini berarti di postingnya setelah Idul Adha ya ini ya. Oh iya, kita di Semansa ambil Idul Adha yang hari ketiga ya. Hari Rabu. Iya, Rabu hari ya, Rabu. Bu? Iya. Ibu datang gak, Bu, ke sekolah? Insya Allah datang. Biasanya nih ya, kalau misalnya Idul Adha gini tuh identik sama kisahnya Nabi Ismail ya yang disembelih Iya, oleh iya. Nabi Bener-bener. Ibrahim. Ini langsung banget nih. Ibu mau batalin podcast ini ya sebenarnya, Mama. Ibu jangan, Bu. Ya. Ibu, menurut Ibu ada nggak sih, Bu, hikmah dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang sembelih itu? Menurutmu ada nggak? Ada, tapi kayaknya Ibu aja yang ngomong. Menurutmu ada nggak? Kalau menurut saya sih ada, soalnya pas SD pernah diajarin ya, kayak apa namanya, sedih gitu ya, kan anaknya sendiri ya, Bu, Iya terus sih. disembelih gitu. Tapi keren banget bisa ikhlas. Menurut Ibu gimana? Menurutmu gimana? Menurut saya kayak kan saya dengar-dengar tuh pas cerita Nabi Ibrahim sama Ismail tuh kan pas mau disembelih itu langsung diganti jadi kambing kan iya. Terus itu Nabi Ismailnya kemana yang ngilangnya, kan misalnya nih katanya kan pas mau disembelih habis itu diganti sama kambing, itu kayak maksudnya langsung hilang gitu atau gimana? Orang Ibu nanya kamu balik nanya bagian yang kok tambah sulit lagi ya. Ibu juga nggak tahu ya, waktu itu juga nggak hadir. Ibu juga lah ya. Ini no cut no edit atau ya udah di cut banyak. Dika. Oh ya udah. Kayaknya di cut banyak. Ya, jadi sebenarnya memang benar ya, dari situ kita belajar tentang pengorbanan aslinya ya. Pengorbanan aja. Pengorbanan itu nggak aja gitu, pengorbanan itu nggak semua orang bisa melakukan pengorbanan sih mestinya. Nah kalau misalkan hikmah itu kan kadang tiap orang beda-beda ya. Mungkin tadi Lydia sudah dapat, oh hikmahnya kayak gini, dari Aisma juga, oh hikmahnya tuh begini gitu. Kalau di Ibu tuh melihatnya itu mulai dari interaksi antara ayah dengan anaknya dulu kayak gitu. Itu kan berarti sudah terbangun interaksi yang kuat antara ayah dengan anak gitu. Bahkan di Quran sendiri kebanyakan juga percakapannya itu kan antara ayah dengan anak, meskipun peran ibu itu juga sangat penting, tapi ternyata di Quran itu lebih banyak yang percakapannya itu antara ayah dengan anak gitu. Makanya kenapa ketika mendidik anak itu tugasnya bukan hanya di ibu gitu, tapi ayah juga gitu, jadi kerjasama gitu ya. Nah
terbangun interaksi yang baik gitu ya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sehingga ketika ada perintah disembelih gitu, Nabi Ismail pun juga langsung mau gitu. Jadi berarti kan pondasinya itu sudah sangat kuat sekali. Siapa sih yang berani gitu ya, kayak disembelih nih kayak gitu. Dan ternyata tata cara ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, oh ini loh disuruh disembelih nih kayak gitu, itu tuh nggak yang langsung, itu kan perintah Allah kan, perintah Allah langsung kayak kamu disembelih nih langsung aja kayak gitu, itu enggak gitu. Jadi tetap ada tata caranya gitu. Ini ada perintah dari Allah gitu, gimana nih pendapatmu, tetap ditanyain dulu pendapatnya gitu. Jadi tetap menghargai pendapatnya. Itu sih yang ibu lihat tuh interaksinya, selain masalah berkorban itu tadi. Jadi berkorban itu tidak hanya dengan ajar, karena buktinya kalian libur-liburan juga berkorban karena ke sekolah. Iya, betul banget. Berarti kalian jangan lupa like ya, buat menghargai korban kita. Berarti itu semua benar-benar ya karena Allah ya, Bu. Mau ada contekan bapaknya? Bu, kenapa kurban itu sapi sama kambing? Kenapa ayam nggak bisa, Bu? Kenapa kalian ke sekolah pakai jilbab hitam, pakai baju batik, pakai rok abu-abu? Karena untuk menandakan bahwa kita anak semansa, terus juga biar memberitahu kalau kita ini anak sekolah. Ya, Bu, gitu. Ya sebenarnya analoginya bisa dibalik ya. Jadi kenapa itu kan berarti memang sudah ada aturan sekolahnya seperti itu. Ini seragam hari apa? Hari Rabu. Seragamnya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanyakan kenapa kok kurbannya harus hewan ini ya, karena memang sudah ada ketentuannya. Unta boleh ya, Bu? Unta boleh. Kan kalau misalnya sapi itu 7 orang, kambing itu 1 orang. Kalau unta 7 bisa. 7. Nah, terus kan saya pernah dengar kan, Bu, hewan kurban itu nanti itu bisa jadi penyelamat kita di akhirat. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Susah ya. Jadi maksudnya nanti kita di akhirat nunggangin hewan kurbannya gitu, Kak, Bu? Ini disclaimer dulu ya, ini bukan ahlinya ya. Jadi setahu ibu aja ya. Jadi ibu juga pernah dengar yang kayak gitu, tapi ibu juga sudah pernah baca-baca juga. Katanya kalau yang misalkan nanti ketika di akhirat nanti hewan kurban itu akan jadi tunggangannya kita, itu sebenarnya hadisnya itu lemah kayak gitu. Tapi setidaknya dari situ kita juga dapat pembelajaran ketika kita ikhlas berkurban gitu ya, karena kan berkurban itu juga sulit, nggak main-main, mungkin kita banyak keperluan, terus akhirnya kita tetap berkurban. Nah dari situ, karena kita juga diminta berkurban itu dengan sebaik-baiknya apa yang kita punya gitu, apa yang kita berikan, kita berikan. Bu, kalau semisal nih saya kurban, tapi uangnya itu dari orang tua, menurut ibu itu tetap masuknya ke orang tua atau ke kitanya? Orang tua ngasihnya full kurban. Nah biasanya kalau misalkan kurban itu kan dia ada namanya. Oh, ada kayak gitu. Tapi tetap lah ya namanya dikasihnya itu tetap dapat pahalanya kayak gitu. Toh kita berbuat baik, kalau itu juga ajarannya dari orang tua, kan juga orang tua tetap dapat pahalanya. Mending pertanyaannya malah kayak gini nih, Bu, kan biasanya kalau di sekolah itu kita urunan kurban tuh. Oh iya. Nah itu kira-kira masuk kemana tuh? Oh iya. Iya, Bu. Jadi tunggangannya siapa itu, Bu? Nah, jadi ini ya, kalau itu sebenarnya latihan berkurban. Jadi tetap kalau misalkan tadi bilangnya sapi itu 7 gitu. Kalau misalkan unta juga 7 kayak gitu. Kalaupun ada yang mau dijadikan sepertujuhnya, itu tetap harus ada namanya. Gitu. Jadi kalaupun misalkan mungkin ada yang sistemnya arisan atau urunan, tabungan dan sebagainya, ketika mau dikurbankan itu tetap harus ada namanya, sahibul kurbannya itu siapa gitu. Nanti mungkin bergantian di tahun berikutnya. Jadi tetap dari satu nama itu aja. Gitu. Terus juga, Bu, saya juga pernah dengar kan, pahalanya orang berkurban itu sebanyak bulu hewan kurbannya, sebanyak itu. Ibu juga pernah dengerin? Ya, Dengar kan? dari mana ya?
Iya, saya pernah dengar di internet kayak banyak banget dong. Sedangkan ayah saya tuh biasanya kalau kurban itu kan ngambilin kakinya kan. Sedangkan satu kakinya tuh di apa namanya kayak dibersihkan gitu bulunya itu aja sebanyak itu, apalagi satu sapi ya Bu. Dan tidak hanya bulunya, tanduknya, kukunya, dagingnya, kulitnya, semuanya juga terhitung gitu. Jadi mulai latihan dari sekarang. Oh iya Bu, kalau misalnya nih hewan kurban kan dipotong, disembelih tuh, itu dia ngerasain sakit juga? Atau menurut Ibu tuh ada nggak sih aturan cara motong apa hewannya itu supaya dia nggak ngerasa sakit? Kalau ngerasain sakit atau nggak tahu, nggak pernah ngerasain disembelih ya. Tapi menurut Ibu ya tetap sakit. Cuma ada tata caranya. Bener tadi pertanyaan berikutnya, mestinya ada tata cara supaya hewan itu nggak merasakan kesakitan lebih lama gitu ya. Jadinya sakitnya itu sebentar aja. Jadi dipastikan parangnya yang untuk menyembelih itu juga harus sangat tajam. Baru dengan sekali tarikan, terus yang ini ya. Ada adabnya lah ketika memotong gitu. Jadi jangan sampai ketika hewan itu dipotong juga dilihat sama hewan yang lainnya gitu. Gimana dong mental hewannya juga ya ketika ngelihat temennya disembelih kayak gitu. Pernah kan ngeliat video-video yang dia nangis juga kan ya gitu. Pernah. Gitu sih. Jadi tetap sekali tebasan karena ternyata secara apa ya, secara keilmuan ketika diputus dengan otak kan, otak yang ini ya, kayak mana sih biologinya? Aduh, biologi. Saya nggak ada biologi. Yang katanya ini loh, kalau misalkan yang memerintah itu kan dari otak gitu. Jadi ketika jarak antara otak dengan organnya itu diputus dengan cepat, jadi kan yang kayak merintahin rasa sakit atau apa kayak itu di otak ya kayak gitu. Jadi ketika itu langsung diputus, nah itu otaknya langsung apa ya waktu itu ya? Yang biologi lah ya itu. Yang biologi lah ya, Komen guys. Jadi ketika sudah langsung terputus, jadinya udah nggak memerintahkan, oh ini lo rasa sakit lagi gitu. Jadi tersiksanya juga lebih cepat gitu. Sama seperti manusia yang ada hukumannya itu hukuman ini ya. Kalau masih ada hukuman pancung gitu kan, itu kan lebih ini ya, karena jarak antara otak dengan organ yang terputus itu dia lebih dekat. Jadinya merasakan sakitnya itu tidak terlalu lama. Aduh maaf kalau salah. Dicari Maaf lagi juga deh. kalau salah. Kita human. Berarti Bu, Just human. berarti kalau misalnya dibanding satu kambing sama 1/7 sapi itu sama aja bagusnya. Sama baiknya. Tapi yang Ibu pernah dengar memang ada yang bilang gini, kurban 7 ekor kambing lebih baik daripada satu kambing. Satu kambing lebih baik daripada satu sapi yang berbarengan. Itu pernah dengar kayak gitu. Cari lagi deh. Bukan ahlinya. Oke. Tapi kayaknya itu deh. Oh iya Bu, kan kita tahu kan kalau misalnya kambing, sapi itu tuh kan harganya mahal kan Bu. Apalagi kalau setiap tahun ya, makin tahun apa ya, dari tahun lalu sampai tahun sekarang itu harganya beda, pasti kayak meningkat gitu ya Bu. Ada nggak sih Bu cara kayak biar kita itu ikhlas Bu untuk bisa berkurban? Gimana? Ya kalau semisal, kalau menurut saya, kalau emang niatnya mau kurban, itu tuh pasti uang berapapun tuh pasti bakal ikhlas nggak sih? Kan ganjarannya kan banyak kan. Yang pertama kita juga bisa makan dagingnya, nggak cuma dapat pahala doang, terus kita dapat pahala dari bagi-bagiinnya juga, kan banyak kan. Jadi menurutku kalau emang orang itu udah niat buat berkurban, seberapa mahal harganya itu pasti bakal ikhlas sih. Udah dijawab. Itu kan biasanya ya Bu, takutnya kan kayak kalau misalnya nulis berkurban gitu biar bisa dilihat namanya gitu, gimana Bu? Gimana? Tergantung niat ya. Tergantung niat juga ya. Kalau niatnya kayak gitu, itu tuh dapat pahala ininya doang. Iya nggak sih Bu? Nggak dapat pahala ininya gitu. Gak tahu deh. Ini yang pertama sama ini yang kedua bedanya apa ya?
Nggak tahu. Iya, intinya gitu. Dapat kan? Dapat. Intinya gitu. Bu jangan lempar ke saya. Gak apa-apa kan katanya ngobrol kan. Iya. Kamu gimana berarti Lydia? Nah, lempar ke dia. Apa ya, Bu? Pertanyaanmu yang tadi. Pertanyaan saya. Jadi nggak sih, Bu, kalau misalnya kayak ngerasa, duh saya punya uang, tapi kayak kurban nggak ya, gara-gara kayak dorongan, kayak kamu tuh mampu, kamu tuh sudah deh saya kurban gitu. Jadi kayak dorongnya kebaikan kan, Bu. Jadi kayak menurut saya ya dapat aja pahalanya. Tapi kalau misalnya makin ikhlas mungkin bakal jadi lebih baik lagi gitu. Tuh kamu tahu ngapain nanya? Tolong Tolong host videonya. Tolong host. Iya. Tapi Cari pertanyaan ya, yang bermutu. itu bermutu sebenarnya. Kan namanya ngobrol jadi nggak dari satu sumber aja. Tapi memang ya namanya berkurban ya. Ikhlas atau enggaknya itu kan cuma kita yang tahu ya. Nanti kita ngomong ikhlas tapi nyatanya enggak kan. Tuh, jadi memang segala sesuatu itu mungkin di awalnya itu belum ikhlas gitu, tapi kan namanya niat itu bisa berubah. Makanya kenapa harus senantiasa meluruskan niat gitu. Kita baca Al-Fatihah aja, ada ayatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita baca berapa kali sih Al-Fatihah setiap hari? Minimal 5 kali. Terus Maksimal sebanyak itu kan dibaca-baca terus, meskipun kayaknya ini nih udah di jalan yang lurus nih, tapi kita tetap membaca itu terus. Nah itu juga ya, sama seperti niat ya harus diperbaharui terus tiap saat gitu. Mungkin yang awalnya nggak lurus ya udah nanti lama-lama juga jadi lurus, karena memang sesuatu itu awalnya harus dipaksa dulu, habis sudah terpaksa nanti lama-lama biasa gitu. Jadi mungkin kalau yang awalnya terpaksa nih berkurbannya gitu, tapi lama-lama ketika kita tahu tujuannya, tahu ganjarannya itu sangat besar ya, mungkin nanti lama-lama kita akan terbiasa untuk menyisihkan sebagian harta yang kita punya untuk berkurban. Mungkin kalau misalkan sekarang kita masih belum mampu ya nggak apa-apa, nabung aja dikit-dikit dulu latihan. Termasuk kalian datang ke sini kan juga sudah berkorban ya, berkorban waktu kayak gitu. Nanti itu lama-lama adalah kasihan ya dia sampai nggak liburan ke Tritip demi berkorban untuk podcast ini. Tolong. Saya di rumah sendirian, Bu. Sendiri? Udah nggak usah diulang-ulang. Kan ibu lagi di Bandung, jadi ibu juga nggak liburan ke Bandung lagi berkurban ya. Ibu Gara-gara Lydia kan, Bu. Ibu nggak ke Bandung demi podcast ini, guys. Gak usah, emang nggak libur kok dari sekolah. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah ngomongin sapi, kambing. Sekarang ganti ayam. Abis itu buaya, abis itu gajah. Kalau ayam kalau misalnya motong ayam itu juga bisa disebut berkurban nggak, Bu? Enggak ya? Bisa lah, kan buat diri sendiri. Berarti kalau misalnya cara memotong ayam itu sama nggak, Bu? Sama kayak cara memotong sapi sama kambing? Kalau motong sapi sama kambing kayaknya pakai parang gede ya. Kalau misalkan ayam tuh nggak pakai parang gede bisa. Gitu. Jadi bedanya itu. Selain ya memang sebenarnya ketentuan hewan kurban itu ada ya, yang manfaatnya lebih banyak ke banyak orang. Itu jumlah dagingnya sehat, jumlah daging. Ya maksudnya yang lebih bisa untuk banyak orang. Selain itu ada kategorinya hewan ternak, memang ada ketentuannya sudah ya, hewan-hewan yang bisa dipakai untuk hewan kurban gitu. Kalau ayam nggak bisa, meskipun misalnya nanti pertanyaannya, Bu, meskipun kita nanti kurbannya 1000 ayam gitu gimana? Ya memang karena ketentuannya ayam nggak bisa dijadikan hewan kurban, ya nggak bisa meskipun kita berkurban 1000 ayam. Kalau misalnya potong ayam, saya dengar nggak boleh sembarangan ya, Bu. Kayak harus menyebut nama Allah ya, Bismillah gitu. Kalau bisa, kalau bisa nggak Bismillah jadi haram. Susah ya. Misal nih, Bu, misal lah, kita di luar negeri kan biasanya makannya ayam tuh dan lain-lain. Kan ayam tuh kalau dilihat-lihat halal kan. Terus kalau misalnya yang motong aja Kristen atau agama apa gitu,
Itu gimana ayamnya? Tetap bisa dimakan sama orang Islam atau enggak? Jadi memang yang ibu tahu ya ibu tahu. Yang ibu tahu itu memang ketika memotong hewan itu harus dengan bacaan basmalah kayak gitu. Nah terus tapi sebenarnya itu ada dua pendapat gitu. Yang seibu baca ya ada dua pendapat. Yang satu tuh harus baca basmalah, yang satunya lagi itu malah pendapatnya itu nggak masalah kalau misalkan dipotong dengan tidak membaca basmalah gitu. Maksudnya tidak menjadikan itu haram. Oh berarti tinggal makannya aja ya, kayak pas makan baca bismillah gitu. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan demi menjaga keamanan ya, menjaga keamanan lebih baik yang memang sudah berlabel halal kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang di luar gitu, di luar negeri susah nyarinya dan sebagainya, ya itu untuk sebagai bentuk kehati-hatian aja sih. Bu, kalau misalnya di Nggak bisa-bisa pertanyaannya. Saya ndak ikutan Bu. Jadi mana? Bu, kalau misalnya di Indonesia ini sapi nggak ada Bu, bisa kerbau kah Bu? Kerbau bisa. Ada kah Bu? Ada. Sekarang ini kurban kerbau. Ada atau enggaknya nggak tahu, tapi boleh. Kerbau itu salah satu hewan yang boleh untuk dijadikan kurban. Kerbau boleh, sapi boleh, kambing, domba, biri-biri itu masih boleh. Terus anu ya, hewannya yang jantan ya? Enggak. Kalau nggak salah saya pernah dengar yang kalau bisa hewan kurban itu yang didahulukan itu yang jantan dulu, kalau nggak ada yang jantan betina. Itu kayaknya ibu pernah dengar juga deh, tapi yang sempat ibu baca itu sebenarnya tidak ada syarat khusus apakah hewan kurban itu harus jantan ataupun betina, jadi masih boleh aja sih dua-duanya. Kalau salah koreksi ya, kayaknya banyak salahnya deh dari saya. Kan di sini tujuan kita untuk ngobrol kan, bukan untuk memberitahu gimana gitu. Kan ini dari pendapat kita masing-masing. Terus kita juga mengundang Bu Anti supaya kitanya juga nggak tersesat terlalu jauh gitu kalau ngobrol berdua doang. Oh, jangan-jangan malah tambah tersesat sih kayaknya. Iya Bu. Allah itu maha adil ya Bu. Nah, menurut Ibu rasa adil yang Allah kasih itu juga kena ke makhluk hidup semuanya nggak Bu? Kayak nggak manusia aja, kayak hewan itu merasakan rasa adilnya nggak Bu? Iya. Kok bisa Bu? Emang kenapa enggaknya? Kan kalau hewan itu kan nggak berakal Bu. Tapi kan dia jadinya nggak dihisap apa-apa, nggak dihisap kayak manusia nggak sih? Soalnya ya Bu, saya itu kan pernah dengar ya kayak di internet hewan bedanya. Tadi dari Gak tau pernah dari mana ya, TikTok atau Instagram saya lupa juga. Nah tapi nggak tahu juga ini bener atau enggak. Kan bedanya hewan sama manusia, kalau misalnya manusia itu perbuatannya tuh dihisapnya tuh benar-benar di akhirat. Tapi kalau misalnya hewan itu juga bakalan dihisap, tapi kayak misalnya yang hewan ini tuh nyakitin hewan yang kecil. Nah nanti pas hari dibangkitkan, nanti yang kecil ini bakalan apa sih namanya, Minta pertanggungjawaban. Iya, minta pertanggungjawaban. Jadi yang kecil ini bakalan ngelakuin hal yang sama apa yang dilakuin pas di dunia. Emang itu benar ya Bu? Kayak bener-bener lagi. saking adilnya Allah. Oh, Jadi kalau misalnya permasalahan yang di dunia udah selesai, bener-bener sudah adil, bakalan hilang. Soalnya kan hewan tuh terbuat dari abu, tanah. Iya, saya juga nggak tahu lagi. Tapi ibu pernah nggak sih denger itu? nggak pernah baru dengar. Nggak kepikiran juga sih. Tapi setidaknya nggak ke adilnya ya. Karena tadi kan dia nanyanya masalah adilnya ya. Tapi yang ibu yakini ya pasti Allah itu maha adil gitu. Tapi kalau misalkan untuk hewan itu lebih banyak dapat kayak pelajarannya sih. Bahkan untuk hewan yang haram sekalipun kita tuh banyak dapat pelajaran dari situ. Kayak gitu. Pelajarannya sih kalau untuk diadilinya atau gimana gitu ibu pernah dengar gitu. Terbatas ya kemampuannya. Tuh.
Cuma maksudnya kayak misalkan nih dari binatang yang haram sekalipun aja gitu, kita bisa dapat banyak hikmahnya kan dari situ. Kenapa sih kok dia diharamkan gitu? Karena memang perbuatannya juga kurang bagus gitu sebagai hewan. Baru setelah itu juga dari kandungannya dan sebagainya itu sih. Makanya. Iya. Jadi kayak misalnya kalau megang liur dogi atau itu katanya kalau dari kesehatan gitu juga nggak bagus kan. Terus harus pakai apa? Pasir tanah. Mensucikannya. Iya. Itu dia kayak pasir itu bisa ngangkat itu kah bakteri-bakteri gitu atau Malah tambah balik tanya, kirain bantuin jawab. Ya, tapi segala sesuatu ada hikmahnya. ya gitu intinya guys. Tapi boleh kan Bu kayak makan ular atau makan buaya, Ini tapi lagi makan tujuannya untuk menyembuhkan. Emang ular nyembuhin apa? Gak tahu. Ibu pernah nggak sih makan ular atau buaya? Oh, aku pernah makan buaya. Kan di Tritip tuh ada yang jual sate buaya kan? Enak gak? Enggak. Keras. Beneran. Keras. Ih, tapi nggak boleh kan? Gak boleh kan bertaring. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Ih, tapi itu pas kecil. Review makan buaya. Tapi yang jualan Islam. Berarti itu kayaknya bisa menyembuhkan penyakit nggak sih Bu? Biasanya kayak dijual-jual kayak gitu, katanya kayak itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kayak kalau misalnya tujuannya itu nggak apa-apa gitu. Kita nyari obat yang lain aja ya. Oh iya, terus makan darah ya Bu, nggak boleh ya? Ih, siapa juga yang mau makan darah? Tapi aku, Ibu tahu nggak sih Apa? makanan kayak terbuat dari darah? Iya tahu. Iya kan? Iya. Jadi nggak sukanya karena iya. Tapi ada yang makan gitu. Itu kekurangan makanan. Apa Bu makanannya? Apanya? Makanan yang darah itu maksudnya diminum langsung? Darahnya enggak, kadang biasanya dibekuin. Dibekuin deh kayaknya. Dibekuin. Soalnya saya pernah dengar kan, ibu saya itu kan orang Jawa. Di Jawa itu ada kayak makanan kayak gitu, darahnya tuh dibekuin terus tuh dimakan. Saya tuh juga bingung konsepnya gimana, ngapain makan itu ya, kayak bisa ya. Menit ini. Pertanyaannya udah habis. Yeay. Yay. Masing kayak nih. Ibu ada yang mau disampaikan? Apa ya? Tadi tuh ada tapi kayak lupa. Yang pas bagian mana Bu? Nggak tahu juga sih. Kan lupa, Lid. Iya. Coba. NFKPM ya? NFKPM nih. Iya. Berat nggak sih jadi anggota FKPM? Sebenarnya ya kalau nggak enjoy berat, tapi kalau di enjoyin aja terus kalau dilihat dari sisi lain gitu kan, itu pasti kayak ngerasa banyak untungnya sih Bu. Jadi kayak daripada di sekolah nggak ikut organisasi apa-apa gitu, mending kita join FKPM kan. Apa yang bikin berat emangnya? Apa ya? Mungkin kayak pas event gitu kita harus gini-gini, kita harus ngebuat supaya event itu jalan gimana, itu kan berat. Cuman kalau sama teman-teman jadi kayak seru aja gitu. Tapi kalau menurut saya ya seru, malah pas saya FKPM menurut saya hal yang paling menyenangkan tuh pas di eventnya, kayak menarik, terus juga kayak buat pengalaman, kayak gitu deh pokoknya, apalagi di Medinfo. Kerjanya Promosi nggak bener. terselubung ya. Tapi berat nggak sih menyandang label anak FKPM kayak gitu? Soalnya kan biasanya teman-temannya itu tuh anak FKPM gini. Ini nih anak FKPM, berat nggak sih kayak gitu? Berat sih Bu, tapi ya udah. Menanggung ekspektasi orang lain ya, kayak anak FKPM kok gitu ya. Ya anak tapi saya FKPM kok sering gitu ya?" banget sih digituin kayak anak FKPM lah, emang kenapa? Tuh. Ya, tapi mungkin positifnya kayak itu sebagai ngingatin ya kan Bu, kayak oh iya berarti kan ini kan juga kayak teguran bener. gak baik juga kayak dalam Islam kayak gitu, tata keramanya kayak gitu. Jadi banyak bebannya nggak? Enggak sih kalau saya. Seru. Ini PPDB juga ya?
kalian jangan lupa masuk FKPM juga ya. Ya, jadi karena tadi sudah disebutkan beratnya gitu ya. Jadi kalaupun berat ya udah dijalani. Ketika berat terus tetap kalian masih menjalani, itu kan berarti artinya kalian berkorban juga gitu ya. Betul banget. Tuh, kalaupun misalkan ada beban label kayak gitu, ya mungkin di awalnya beban, tapi lama-lama kalau misalkan udah terbiasa, seenggaknya beban itu mengantarkan kita ke jalan yang lebih lurus gitu. Karena gabung sama teman-temannya, diingatkan dan sebagainya itu ya. Karena lingkungan yang baik juga akan membawa kita ataupun menjaga kita di tengah dunia yang yang berantakan. Iya, gitu deh. Dunia yang berantakan ya. Kacau memang. Kacau memang. Aduh. Oh ya, sebelum penutupan, gimana sih perasaanmu udah liburan gitu? Menurutku ya kayak lega aja sih, tapi kan juga keinget ya Agit kelas 3, bayangin. Bu takut bu. Gak apa-apa kan dijalani. Belum lagi angkatan kita ini bener-bener kurikulum merdeka pertama, nggak tahu SMBP-nya dijalanin sambil nangis. Kalau kamu menurutmu gimana liburan? Kalau menurutku ini tuh malah bukan liburan ya, malah kayak mempersiapkan gitu. Jadi kayak liburan yang sebelum-sebelumnya itu beda aja sama liburan sekarang. Gitu sih kalau menurutku. Tapi abis ini pasti login nih. Login apa tuh? Login apa ya? Ibu nggak ditanya liburan. Habis itu ya juara 3M. Cut please, cut banget. Ibu nggak ditanya liburannya? Iya, sekarang ibu. Tadi katanya di rumah aja. Ibu gimana liburannya bu? Nggak libur. Tapi lebih Sedih santai ya. kan bu kalau bisa dibanding hari-hari lain. Setidaknya sudah agak lebih santai. Enggak sih, enggak santai. Banyak kerjaan. Karena memang habis pekerjaan yang satu pasti akan timbul pekerjaan yang lain. Jadi Contohnya ini ya. Ini salah satu hal yang menambah pekerjaan. Ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kan berkorban. Kan kita sekarang temanya sedang berkorban gitu ya. Abis Korban ini episode apapun. 2 tema apa lagi? Pastinya bintang tamu yang lebih bagus lagi ya. Nggak ini gitu. Nanti ibu ganti aja namanya biar kita undang lagi. Kalau kali ini Bu Antis guru mulok, besoknya Bu Antis guru geografi. Ya betul, baru kita bahas geografi. Itu adalah beban yang tidak beban. Itu adalah peran yang tidak terpisahkan loh ya. Kayak kalian ini siswa, kalian juga anak, kalian juga pelajar, kalian juga anak FKPM, kalian juga murid kelas 3. Belum. Kelas 3. Tapi sudah naik kan? Iya. Belum lah, jangan dulu dinaik-naikin. Bisa dinaikin berarti deh bu. Bagaimana sih orang sudah bagi rapot ya? Yang jelas kan di rapot itu ada tulisannya naik ke kelas 12 ya kan? Alhamdulillah. Kita pindah ke SMA 3 ya bu. Dilihat nanti ya. Lihat nanti. Cut. Daftar loh. Bisa ya. Ya enggak lah, Semansa kan tetap nomor 1. Tetap banyak yang daftar meskipun dia dimanapun kan yang bikin Semansa bagus kan nggak hanya tempatnya ya, tapi kan sistem belajarnya, guru-gurunya, muridnya yang semua jadi satu membentuk SMA Negeri 1 Balikpapan yang bersatu, cerdas, optimis. Oke guys, penutupan. Oke, sekian hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tunggu episode-episode obrak-abrik selanjutnya. Jangan lupa tungguin ya episode 2 obrak-abrik. Sampai jumpa di podcast obrak-abrik selanjutnya. Dadah. menghilang boleh nggak sih? JJ. Oke, terakhirnya kita pakai ya bu. Sampai jumpa di podcast obrak-abrik selanjutnya. Kayak sampai jumpa di podcast obrak-abrik selanjutnya. Ya. Oke bu. 3. Sampai jumpa di podcast. Oh ibu juga? Iya. Oh kirain kalian ibu tim hore. Oh.
Tapi Ibu langsung dapat waktu kuliah. Oh, iya? Jadi pas kuliah itu dosennya cerita waktu itu bahas tentang gempa. Nah terus dosennya itu bilang, jadi kan ada kan ayatnya yang kalau misalkan pas gempa itu semua orang itu akan lupa dengan siapapun gitu, bahkan dirinya sendiri itu lupa kayak gitu, saking kacaunya keadaan waktu kiamat kayak gitu ya. Nah pas gempa itu dia itu cerita katanya keluarganya itu pas gempa udah langsung saking paniknya, ada keluarganya yang lagi mandi, dia itu keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri itu sampai nggak pakai baju kayak gitu. Sudah sadarnya enggak, sudah sadarnya itu waktu sudah di luar kayak ih bener-bener ya baru gempa aja paniknya tuh segitunya gitu, apalagi nanti waktu kiamat kayak gitu. Bu, mau nanya dong Bu, coba Bu jelaskan kenapa kan ada tuh mukjizat Nabi yang bisa membelah bulan. Nah itu coba jelaskan dalam geografi Bu. Takdir. Saya Padiman. Iya, Taya Padiman.